Pada video kali ini kita akan membahas persamaan kontinuitas. Jadi tujuannya adalah untuk mendefinisikan aliran fluida dan memahami bagaimana konservasi aliran dapat membantu kita untuk menentukan kecepatan fluida atau luas penampang dari saluran fluida, yaitu kata kuncinya kecepatan dan luas penampang. Pembahasan ini kita akan masuk ke dinamika fluida ya, bukan statistika, karena kita akan belajar dengan fluida yang bergerak. Nah, sebagai langkah awal ya, mari kita ambil sebuah pipa bundar yang berfungsi sebagai saluran untuk cairan. Dan anggap ukuran pipa tersebut berubah-ubah di sepanjang jalurnya, jadi kecil kemudian membesar. Fluida di sini mengalir dari kiri ke kanan. Aliran fluida didefinisikan sebagai volume fluida yang mengalir melewati suatu titik persatuan waktu. Secara matematis ini direpresentasikan sebagai Q, yang entah mengapa digunakan untuk menyatakan flow ya, Q flow, dan Q sama dengan volume dibagi waktu, V per T, jadi meter kubik per second. Nah, ini adalah hubungan yang sangat penting dan juga mengarah langsung ke fokus utama dari pembahasan kita kali ini tentang persamaan kontinuitas. Kita ambil sebuah bagian pipa sempit dengan panjang dan kita definisikan luas penampangnya itu adalah sebagai area 1 dan panjang bagian tersebut sebagai L1. Berdasarkan apa yang baru kita pelajari, maka Q1 atau aliran fluida melalui segmen tersebut sama dengan volume dibagi waktu. Kita tahu bahwa volume silinder adalah luas penampang itu dikalikan tinggi, atau dalam kasus ini V1 sama dengan A1 kali L1. Nah, kemudian perhatikan bahwa kita bisa mengelompokkan ini sedikit berbeda. Panjang dibagi waktu adalah kecepatan, jadi dalam aliran ini bahwa aliran melalui bagian 1 sama dengan luas penumpang bagian 1 dikalikan dengan kecepatan fluida yang mengalir melaluinya. Dengan analisis yang identik, jika kita mendefinisikan bagian 2 di bagian pipa yang lebih lebar, kita akan cepat menemukan bahwa Q2 sama dengan area 2 dikalikan kecepatan 2, V2, A2 kali V2. Hal kunci yang perlu didasari di sini adalah bahwa aliran di bagian 1, yaitu seberapa besar volume yang lewat persatuan waktu, itu harus sama dengan aliran di bagian 2. Jika tidak, fluida akan menumpuk di suatu tempat dan menjadi sangat terkompresi. Dan ini akan melanggar asumsi dalam mekanika fluida dasar bahwa cairan bersifat tak termampatkan atau incompressible. Jika Anda ingin belajar incompressible, bisa cek video saya yang lainnya. Jadi, jika Q1 sama dengan Q2, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil kali A1 dan V1 sama dengan hasil kali A2 dan V2. Nah, inilah yang disebut persamaan kontinuitas. Ini adalah bentuk yang disederhanakan dan cocok untuk cairan tak termampatkan, cocok untuk incompressible. Kita bisa menganggapnya sebagai bentuk dari hukum kekekalan aliran, yang pada dasarnya adalah hukum kekekalan massa yang diterapkan pada fluida yang bergerak. Artinya, apapun yang melewati bagian 1 juga harus melewati bagian 2. Volume fluida tidak hilang atau tercipta, ya, tidak ada fluida yang hilang, tidak ada fluida yang tercipta. Untuk fluida yang bisa dimampatkan juga ada persamaan kontinuitas, tetapi bentuknya lebih rumit dan biasanya hanya digunakan dalam bidang fisika. Sekarang mari kita lakukan dua contoh. Misalnya kita punya hidram pemadam kebakaran, lalu kita hubungkan selang pemadam dan menyalakannya. Jari-jari keluaran hidram itu 2 cm dan air keluar dari situ dengan kecepatan 4 meter per second. Jari-jari nozzle ya di ujung selang itu adalah 1 cm. Dengan semua data itu, berapa kecepatan air saat keluar dari nozzle? Nah, ini merupakan salah satu contoh persamaan kontinuitas. Jadi kita mulai dengan persamaan berikut, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Luas penampang itu adalah PR kuadrat.
Jadi kita substitusikan nilai-nilai dan pi akan saling menghilangkan. Nah, setelah itu kita tahu kecepatan air sebesar 16 meter per second. Mari kita ambil contoh lain ya, yang lebih bersikap misalnya di bagian medis ya. Pada orang dewasa, jari-jari aorta itu biasanya 1,5 cm. Nah, ini dalam bidang kedokteran ya. Dan darah mengalir dengan kecepatan 30 cm per second. Jika kapiler rata-rata memiliki jari-jari 5 kali 10⁻⁶ meter dan darah mengalir di sana dengan kecepatan 0,1 cm per second, nah kira-kira itu berapa banyak kapiler dalam tubuh? Nah, ini adalah soal yang bisa diselesaikan dengan persamaan kontinuitas yang kita bahas. Dalam kasus ini ya, area 1 itu adalah luas penampang aorta dan V1 adalah kecepatan rata-rata darah di aorta. Nah, area 2 adalah total luas penampang semua kapiler, yaitu luas satu kapiler dikalikan N, di mana N itu adalah jumlah kapiler. Nah, kita masukkan semua nilai yang diketahui, pi akan saling menghilangkan, dan kita menyelesaikan untuk mencari N. Untuk memudahkan perhitungan, kita bisa distribusikan pangkat 2 dan atur ulang penyebutan pembilangnya. Nah, setelah kita kalkulasi ya, kita dapatkan bahwa ada sekitar 2,7 kali 10⁹ kapiler dalam tubuh. Persamaan kontinuitas ini juga digunakan di tempat lain dalam bidang medis, yang paling terkenal yaitu ekokardiografi, yaitu studi ultrasonografi jantung, di mana persamaan ini sering digunakan untuk menghitung luas katup jantung yang abnormal.